Pernahkah kamu mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi yang kamu dapatkan hanyalah luka? Aisyah, wanita yang mencintai dengan tulus, memberi segalanya untuk seseorang yang bahkan tak pernah melihatnya. Ketika kesetiaan hanya dibayar dengan luka, akankah cinta yang baru bisa menyembuhkan? Sebuah kisah tentang kehilangan, penyesalan, dan cinta yang menemukan jalannya sendiri. Kesetiaan yang termahal hanya dibayar dengan cinta yang tulus. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang wanita bernama Aisyah menjalani hidup dengan penuh ketulusan. Sejak menikah dengan Andrian, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik meskipun hidup mereka jauh dari kata mewah. Setiap pagi, Aisyah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan semua kebutuhan suaminya terpenuhi sebelum berangkat kerja. Andrian bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah perusahaan kecil, sementara Aisyah memilih untuk tinggal di rumah dan mengurus segala keperluan mereka. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ia selalu bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Baginya, cinta dan kebersamaan adalah hal yang paling berharga, lebih dari sekadar harta atau kemewahan dunia. Namun, di balik senyuman lembutnya, ada luka yang sering ia pendam sendiri, terutama ketika melihat Andrian yang semakin berubah seiring waktu. Andrian dulu adalah suami yang penuh perhatian dan penyayang, tetapi kini sikapnya mulai dingin dan sering pulang larut malam. Awalnya, Aisyah berpikir mungkin suaminya lelah dengan pekerjaan, tetapi semakin lama, alasan itu terasa tidak masuk akal. Ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Andrian, tetapi ia memilih untuk tetap percaya. Setiap malam, saat suaminya pulang tanpa sepatah kata, ia tetap menyambutnya dengan senyum meski hatinya sakit. Ia rela mengorbankan perasaannya demi mempertahankan rumah tangga yang sudah ia bangun dengan penuh cinta. Bahkan ketika teman-temannya mulai mencurigai perubahan Andrian, Aisyah tetap menutup telinga dan berpikir positif. Ia tidak ingin menghakimi tanpa bukti, meskipun firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Hari demi hari berlalu, dan Aisyah semakin merasakan jarak yang memisahkan mereka. Jika dulu Andrian selalu bercerita tentang hari-harinya, kini ia lebih sering diam atau sibuk dengan ponselnya. Aisyah mencoba mencari cara untuk menghangatkan kembali hubungan mereka, tetapi semua usahanya terasa sia-sia. Setiap kali ia mengajak Andrian berbicara, suaminya selalu menghindar atau memberi jawaban singkat. Hati Aisyah semakin terluka, tetapi ia tetap bertahan. Ia percaya bahwa cinta yang ia berikan suatu hari nanti akan mampu menyadarkan Andrian. Namun, tanpa ia sadari, di luar sana ada kenyataan pahit yang menunggu untuk menghancurkan semua harapannya. Aisyah masih bertahan dengan segala ketulusan dan kesetiaan yang ia miliki. Setiap pagi, ia tetap menyiapkan sarapan untuk Andrian, memastikan suaminya berangkat kerja dengan rapi, meski Andrian kini lebih sering bersikap dingin. Ia menolak untuk berpikir buruk tentang suaminya, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya fase dalam pernikahan mereka yang akan berlalu dengan waktu. Namun, semakin ia berusaha menepis kecurigaannya, semakin banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Telepon Andrian yang dulu selalu ia letakkan di meja, kini selalu dibawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Pesan-pesan yang masuk selalu ia hapus dengan cepat, dan setiap kali Aisyah mendekat, Andrian tampak gelisah. Suatu malam, ketika Andrian tertidur, Aisyah mencoba mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di atas meja. Tangannya gemetar saat ia membuka layar ponsel itu. Namun, tepat saat ia akan melihat pesan-pesan yang ada, Andrian tiba-tiba terbangun dan merebut ponselnya dengan wajah marah. "Apa yang kamu lakukan, Aisyah?" bentaknya dengan nada tajam yang belum pernah Aisyah dengar sebelumnya. Wanita itu terdiam, hatinya mencelos mendengar suaminya berbicara dengan nada seperti itu. Aku hanya ingin memastikan tidak ada yang mengganggumu," jawabnya pelan, mencoba menahan air matanya. Andrian menghela napas panjang, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Hati Aisyah semakin gelisah, tetapi ia tetap berusaha berpikir positif. Namun,
Sejak malam itu, Andrian semakin menjaga jarak. Ia sering pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan pekerjaan. Aisyah hanya bisa menunggu dengan sabar, berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Namun, satu hal yang tidak ia sadari adalah bahwa kesetiaannya sedang diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Di luar sana, ada seseorang yang telah mencuri perhatian Andrian, seseorang yang mungkin telah membuatnya melupakan semua pengorbanan dan cinta tulus yang telah Aisyah berikan. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, dunia Aisyah tidak akan pernah lagi sama. Aisyah mulai merasakan bahwa kepercayaannya terhadap Andrian semakin goyah. Meskipun ia terus mencoba berpikir positif, semakin hari sikap suaminya semakin tidak bisa dijelaskan. Andrian pulang semakin larut, dan sering kali ia tidak memberikan alasan yang jelas. Saat Aisyah bertanya, jawaban Andrian selalu sama, pekerjaan menumpuk, pertemuan mendadak, atau sekadar lelah. Namun, insting Aisyah sebagai seorang istri tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang Andrian sembunyikan. Dalam kesunyian malam, ia sering menangis sendiri, bertanya-tanya apakah cinta yang ia berikan selama ini masih berarti bagi suaminya. Tetapi, seperti biasanya, ia tetap memilih bertahan. Ia tidak ingin berprasangka buruk sebelum memiliki bukti yang jelas. Namun, takdir seakan ingin membukakan mata Aisyah dengan cara yang paling menyakitkan. Suatu hari, ketika ia sedang berbelanja di pasar, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal, Andrian. Suaminya berjalan dengan seorang wanita cantik yang terlihat jauh lebih muda darinya. Wanita itu tertawa manja sambil menggenggam tangan Andrian, seolah-olah mereka adalah pasangan yang sedang dimabuk cinta. Aisyah tertegun di tempatnya, merasa seakan-akan dunia runtuh di sekelilingnya. Tangannya gemetar, dadanya sesak, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan sendiri pengkhianatan yang selama ini ia takutkan. Air mata mengalir deras di pipinya saat ia menyadari bahwa semua perjuangannya, semua pengorbanan dan kesetiaannya, mungkin tidak lagi berarti bagi suaminya. Aisyah ingin berlari, ingin berteriak, ingin bertanya langsung kepada Andrian mengapa ia tega melakukan ini. Namun, tubuhnya terasa kaku, dan kakinya tidak mampu melangkah. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah cinta yang telah ia berikan selama ini benar-benar tidak cukup? Apakah kesetiaan yang ia pertahankan selama ini hanya berharga setara dengan kebohongan dan pengkhianatan? Hari itu, Aisyah menyadari bahwa pernikahannya berada di ambang kehancuran, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindarinya. Setelah melihat Andrian bersama wanita lain di pasar, Aisyah merasa dunianya runtuh. Ia pulang dengan langkah gontai, hatinya hancur berkeping-keping. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tamu tanpa melakukan apapun. Biasanya, ia akan langsung menyiapkan makan malam untuk Andrian, tetapi kali ini tangannya terlalu lemah untuk bergerak. Ia hanya menatap kosong ke depan, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja ia lihat. Setiap kenangan bersama Andrian berputar dalam kepalanya, perjuangan mereka sejak awal menikah, hari-hari sulit yang mereka lewati bersama, janji-janji yang pernah diucapkan Andrian untuk selalu setia. Semuanya terasa seperti kebohongan belaka. Aisyah bertanya-tanya, di mana letak kesalahannya? Apakah ia kurang mencintai suaminya? Apakah pengorbanannya selama ini masih kurang? Malam itu, Andrian pulang seperti biasa, tetapi Aisyah tidak lagi menyambutnya dengan senyuman. Ia hanya diam, memandang suaminya dengan mata yang penuh luka. Andrian menyadari perubahan sikap Aisyah dan bertanya, "Kamu kenapa?" Namun, Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menunduk, berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh di depan suaminya. Ia ingin bertanya langsung, ingin mendengar pengakuan dari mulut Andrian sendiri. Tapi, di sisi lain, ia takut pada jawabannya. Ia takut Andrian benar-benar mengkhianatinya dan semua ketakutannya terbukti benar. Dalam diam, Aisyah berharap suaminya akan sadar sendiri dan berhenti menyakitinya. Namun, Andrian tampaknya tidak menyadari apa yang telah terjadi.
atau mungkin ia berpura-pura tidak tahu. Hari-hari berikutnya, Aisyah mencoba bersikap seperti biasa, tetapi luka di hatinya semakin dalam. Ia tidak bisa melupakan pemandangan menyakitkan di pasar itu. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Andrian menggenggam tangan wanita lain selalu menghantuinya. Ia mulai kehilangan semangat, merasa bahwa semua yang ia lakukan selama ini sia-sia. Namun, meski hatinya terluka, ia masih belum bisa mengambil keputusan. Ia masih berharap bahwa Andrian akan kembali padanya, bahwa suaminya akan menyadari kesalahannya sebelum semuanya terlambat. Tapi, entah mengapa, ia juga merasa bahwa harapannya itu mungkin hanya akan berujung pada kekecewaan yang lebih besar. Aisyah mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi hatinya tidak bisa berbohong. Setiap kali ia melihat Andrian, rasa sakit itu semakin menusuk. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab, sejak kapan Andrian mulai berubah. Apakah ia benar-benar sudah tidak mencintainya lagi? Aisyah tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin menegur, ingin marah, ingin menanyakan semua hal yang mengganggu pikirannya. Namun, setiap kali ia mencoba membuka mulut, dadanya terasa sesak. Ia takut jika ia bertanya, ia akan mendengar jawaban yang lebih menyakitkan daripada diamnya Andrian selama ini. Jadi, ia memilih bertahan dalam luka yang semakin dalam, berharap bahwa suatu hari Andrian akan sadar dan kembali kepadanya. Namun, harapan itu perlahan mulai memudar. Andrian semakin sering pulang larut, dan ketika ia di rumah, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Setiap kali Aisyah mendekat, Andrian akan menjauh atau bahkan keluar dari ruangan. Aisyah merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, padahal ia telah mengorbankan segalanya untuk pernikahan ini. Ia ingin menutup mata terhadap kenyataan, tetapi luka itu terlalu nyata untuk diabaikan. Hingga suatu hari, ia melihat Andrian menerima telepon dengan senyuman yang berbeda, senyuman yang dulu hanya miliknya. Senyuman yang dulu membuatnya merasa dicintai, tetapi kini terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Aisyah tidak lagi bisa menahan diri. Malam itu, saat Andrian pulang, ia memberanikan diri untuk bertanya. "Andrian, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku?" Tanyanya dengan suara bergetar. Andrian terdiam, tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian wajahnya berubah dingin. "Maksudmu apa?" Tanyanya balik. Aisyah menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku melihatmu dengan wanita lain," katanya lirih. Andrian menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada kemarahan, tidak ada penyangkalan, hanya diam yang lebih menyakitkan daripada pengakuan sekalipun. Saat itu, Aisyah sadar bahwa ketakutannya selama ini mungkin akan menjadi kenyataan, bahwa cinta yang ia pertahankan dengan segenap jiwa mungkin sudah tidak berarti lagi bagi Andrian. Keheningan menyelimuti ruangan setelah Aisyah mengungkapkan pertanyaannya. Andrian tidak segera menjawab, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia tahu apa yang sedang dibicarakan istrinya. Aisyah menunggu dengan hati berdebar, berharap Andrian akan menyangkal, berharap suaminya akan mengatakan bahwa semua itu hanya kesalahpahaman. Namun, yang ia dapatkan hanyalah helaan napas panjang sebelum Andrian akhirnya berbicara. "Aisyah, mungkin ini saatnya kita bicara jujur," katanya dengan suara datar. Hati Aisyah mencelos, tangannya mencengkeram ujung bajunya sendiri untuk menahan gemetar. "Bicara jujur tentang apa?" tanyanya pelan, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Andrian menatapnya, dan kali ini tidak ada kelembutan di matanya seperti dulu. "Aku sudah lama merasa ada yang hilang dalam hubungan kita," ucapnya. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Aku mencintai orang lain, Aisyah." Kata-kata itu menghantam Aisyah lebih keras daripada yang ia bayangkan. Dadanya terasa sesak, matanya panas, tetapi ia tetap berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia sudah menyiapkan hatinya untuk kemungkinan terburuk, tetapi mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Andrian membuat segalanya terasa lebih nyata, lebih menyakitkan.
Sejak kapan? Tanyanya dengan suara bergetar. Sejak kapan aku kehilangan tempat di hatimu? Andrian mengalihkan pandangan. Aku tidak tahu pasti. Aku hanya merasa hubungan kita sudah tidak sama lagi, katanya dengan nada yang terdengar seperti alasan kosong. Aisyah tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena hatinya sudah terlalu sakit untuk menangis. Jadi, setelah semua yang kita lalui bersama, setelah semua pengorbanan yang aku lakukan, hanya ini balasan yang aku dapat. Suaranya lirih, tetapi penuh luka. Andrian tidak menjawab. Aisyah menatap suaminya dengan mata yang kini mulai basah. Aku mencintaimu, Andrian. Aku telah memberikan segalanya untukmu. Tapi ternyata, kesetiaanku tidak cukup untukmu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah merasa bahwa mungkin pernikahan yang ia perjuangkan selama ini benar-benar sudah diambang kehancuran. Setelah mendengar pengakuan Andrian, Aisyah merasa seperti kehilangan seluruh dunianya. Ia duduk diam di sofa, menatap suaminya dengan mata penuh luka. Andrian tidak berkata apa-apa lagi, seolah-olah hatinya sudah tidak punya rasa bersalah. Aisyah ingin berteriak, ingin menangis sejadi-jadinya, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melakukan itu. Ia hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, di mana letak kesalahannya. Apakah ia terlalu mencintai suaminya hingga Andrian merasa bosan? Atau mungkin Andrian memang tidak pernah benar-benar mencintainya sejak awal? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah rasa sakit yang kini mengoyak hatinya tanpa ampun. Keheningan yang mencekam akhirnya pecah ketika Aisyah menghela napas panjang. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyanya dengan suara pelan. Andrian menatapnya sekilas sebelum mengalihkan pandangan. Aku tidak tahu, jawabnya singkat. Aisyah tersenyum miris. Kamu sudah jatuh cinta pada wanita lain, Andrian. Itu artinya aku sudah tidak punya tempat lagi di hatimu, kan? Andrian tidak menjawab. Keheningannya sudah cukup menjadi jawaban bagi Aisyah. Malam itu, ia tidur dengan air mata yang terus mengalir, sementara Andrian memilih tidur di ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Aisyah merasa benar-benar sendirian di rumah yang dulu ia bangun dengan cinta dan harapan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin renggang. Andrian jarang pulang, dan ketika pulang pun, ia hanya berbicara jika diperlukan. Aisyah mencoba bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja, tetapi ia tahu bahwa pernikahan mereka sudah berada di ujung tanduk. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, haruskah ia tetap bertahan demi cinta yang sudah tidak dihargai? Ataukah ia harus merelakan Andrian, meskipun itu berarti kehilangan orang yang paling ia cintai? Aisyah tahu bahwa ia harus mengambil keputusan, tetapi hatinya masih terlalu lemah untuk melepaskan. Ia masih berharap, meskipun harapan itu kini semakin pudar. Aisyah mulai menyadari bahwa bertahan dalam pernikahan yang sudah tidak lagi dihargai hanya akan membuatnya semakin terluka. Setiap malam, ia menangis dalam diam, bertanya kepada dirinya sendiri apakah masih ada gunanya memperjuangkan seseorang yang hatinya telah berpaling. Namun, setiap kali ia berpikir untuk pergi, bayangan kenangan indah bersama Andrian kembali menghantuinya. Ia tidak bisa begitu saja melupakan cinta yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Hatinya masih ingin percaya bahwa Andrian akan sadar dan kembali padanya, tetapi akalnya mulai menegaskan bahwa keajaiban seperti itu mungkin tidak akan terjadi. Sikap Andrian semakin menjauh. Ia bahkan tidak lagi berpura-pura peduli terhadap perasaan Aisyah. Setiap hari, ia pergi lebih awal dan pulang semakin larut, seolah-olah rumah ini bukan lagi tempat yang ingin ia singgahi. Aisyah tahu bahwa Andrian pasti menghabiskan waktu bersama wanita lain, tetapi ia terlalu lelah untuk bertanya atau marah. Ia hanya diam, menerima semua ini dengan hati yang semakin terluka. Suatu malam, ketika Andrian akhirnya pulang, Aisyah memberanikan diri untuk bertanya, apakah kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Andrian menatapnya tanpa ekspresi, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Aisyah, jawabnya.
Kata-kata itu menghancurkan harapan terakhir yang masih tersisa dalam hati Aisyah. Malam itu, Aisyah duduk di depan cermin kamarnya, menatap pantulan dirinya sendiri. Ia melihat seorang wanita yang telah memberikan segalanya untuk seseorang yang tidak lagi peduli. Air matanya mengalir tanpa bisa ia hentikan, tetapi kali ini, bukan karena ia lemah, melainkan karena ia menyadari bahwa ia harus berhenti menyakiti dirinya sendiri. Jika Andrian sudah tidak lagi ingin mempertahankan pernikahan ini, maka mungkin sudah saatnya ia belajar melepaskan. Ia tidak bisa terus bertahan dalam hubungan yang hanya menyisakan luka. Dengan hati yang berat, ia mulai mempersiapkan diri untuk mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Setelah malam panjang yang penuh air mata, Aisyah akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesedihan. Ia mencintai Andrian, tapi apa gunanya cinta jika hanya dirinya yang berjuang? Apa gunanya kesetiaan jika hanya dibalas dengan pengkhianatan? Pagi itu, dengan tangan gemetar, ia mulai mengemas barang-barangnya. Setiap lipatan baju yang ia masukkan ke dalam koper terasa seperti luka baru di hatinya. Namun, ia tahu ini bukan sekadar tentang meninggalkan rumah, ini tentang meninggalkan seseorang yang pernah menjadi dunianya. Ia harus melindungi dirinya sendiri sebelum seluruh hatinya hancur berkeping-keping. Saat Andrian pulang malam itu, ia terkejut melihat koper di samping pintu. Aisyah berdiri di depannya dengan wajah yang lebih tenang dari sebelumnya. "Aku akan pergi," kata Aisyah, suaranya tegas meski hatinya masih rapuh. Andrian terdiam, matanya sedikit membesar, seolah-olah tidak percaya bahwa Aisyah benar-benar akan meninggalkannya. "Kenapa?" tanyanya, meskipun ia tahu jawabannya. Aisyah tersenyum pahit. "Karena aku lelah, Andrian. Aku lelah mencintai seseorang yang sudah tidak lagi mencintaiku. Aku sudah cukup bersabar, tapi kesabaranku tidak mengubah apapun," katanya dengan suara bergetar. Andrian menunduk, tidak bisa membalas kata-kata itu. Ia tahu, dalam hatinya, Aisyah benar. Untuk terakhir kalinya, Aisyah menatap wajah suaminya yang dulu ia kagumi dengan segenap hatinya. "Aku berharap kamu bahagia dengan pilihanmu," katanya sebelum melangkah pergi. Andrian hanya berdiri terpaku, tidak mencoba menahannya, tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Aisyah melangkah keluar dari rumah itu dengan air mata yang masih mengalir, tetapi kali ini, ia menangis bukan karena lemah. Ia menangis karena ia telah menemukan kekuatan untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi layak ia perjuangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aisyah merasa bebas, meskipun hatinya masih terasa sakit. Langkah Aisyah terasa berat saat meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi bisu kebahagiaannya bersama Andrian. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan yang sulit ia lupakan, tetapi ia tahu bahwa bertahan hanya akan semakin menyakitinya. Dengan koper di tangan dan hati yang masih penuh luka, ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan angin malam menemani kesedihannya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Hatinya berteriak meminta keadilan, tetapi ia sadar bahwa cinta tidak selalu bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Dan di titik ini, ia memilih untuk tidak lagi memohon atau berharap. Aisyah akhirnya tiba di rumah orang tuanya. Saat ibunya membuka pintu dan melihat wajah putrinya yang pucat dengan mata sembab, ia langsung menarik Aisyah ke dalam pelukannya. "Kamu bisa cerita kapanpun kamu siap," bisik ibunya, tidak ingin memaksa Aisyah bicara. Aisyah hanya mengangguk pelan, membiarkan air matanya mengalir di bahu wanita yang selalu menjadi tempatnya kembali. Malam itu, ia tidur di kamar masa kecilnya, tempat yang dulu penuh impian tentang masa depan yang indah. Kini, semua impian itu hancur, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini bukan akhir. Ia akan bangkit, meskipun butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan hatinya. Sementara itu, di rumah yang kini terasa lebih sepi, Andrian duduk termenung di ruang tamu. Ia menatap kosong ke arah koper yang sebelumnya berdiri di samping pintu, tetapi kini telah pergi bersama Aisyah.
Ada rasa hampa yang aneh dalam hatinya. Ia berpikir bahwa kepergian Aisyah akan membuatnya merasa lega, tetapi kenyataannya, ia malah merasa kehilangan. Semua yang dilakukan Aisyah untuknya, semua pengorbanannya, kini terasa begitu nyata. Andrian tidak pernah berpikir bahwa Aisyah benar-benar akan pergi, dan saat ini, ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusan yang ia buat adalah keputusan yang benar. Hari-hari setelah meninggalkan rumah itu terasa begitu berat bagi Aisyah. Ia masih sering terbangun di tengah malam, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Namun, kenyataannya tetap sama, ia telah pergi, meninggalkan seseorang yang dulu menjadi pusat hidupnya. Setiap pagi, ia berusaha tersenyum di depan orang tuanya, berpura-pura bahwa ia baik-baik saja. Namun, ibunya tahu bahwa luka itu masih menganga di hatinya. Kamu tidak perlu pura-pura kuat, nak. Menangislah jika itu bisa membuatmu merasa lebih baik, kata ibunya suatu malam. Aisyah tersenyum kecil. Aku lelah menangis, Bu. Aku hanya ingin belajar hidup tanpa dia, jawabnya lirih. Aisyah mencoba mengisi hari-harinya dengan kesibukan. Ia kembali bekerja dengan tekad yang lebih kuat, berusaha membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa berdiri meskipun hatinya telah dihancurkan. Perlahan, ia mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi menunggu pesan atau telepon dari Andrian, tidak lagi berharap suaminya akan mencarinya. Ia sadar bahwa jika Andrian benar-benar peduli, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Rasa sakit itu masih ada, tetapi ia mulai belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan tetap tinggal di sisi kita. Sementara itu, di sisi lain, Andrian mulai merasakan kekosongan yang semakin besar. Awalnya, ia mengira hidupnya akan lebih bahagia setelah Aisyah pergi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Wanita yang ia pilih ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Ia mulai menyadari bahwa kenyamanan yang selama ini ia dapatkan berasal dari Aisyah, bukan dari wanita lain. Makanan yang dulu selalu tersedia di meja kini hanya bisa ia beli di luar, rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi dingin dan sepi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Aisyah, wanita yang selalu sabar, yang selalu menemaninya, yang selalu mencintainya tanpa syarat. Dan kini, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Andrian duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah meja yang dulu selalu dihiasi dengan masakan buatan Aisyah. Rumah yang dulu terasa hangat kini hanya dipenuhi kesunyian yang menyakitkan. Ia mengira bahwa kepergian Aisyah tidak akan banyak berpengaruh dalam hidupnya, tetapi semakin hari, ia semakin merasakan kehampaan. Wanita yang ia pilih ternyata tidak seperti Aisyah, tidak sesabar, tidak setulus, dan tidak sehangat istrinya yang telah pergi. Ia mulai menyadari bahwa Aisyah bukan hanya seorang istri, tetapi juga rumah baginya. Dan kini, rumah itu telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Aisyah berusaha membangun kembali hidupnya. Ia mulai fokus pada pekerjaannya, mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bisa mengalihkan pikirannya dari Andrian. Meski begitu, ada kalanya ia masih merindukan pria itu, pria yang pernah ia cintai dengan segenap hatinya. Namun, setiap kali ia mengingat pengkhianatan yang telah Andrian lakukan, ia kembali menguatkan dirinya. Ia berjanji bahwa ia tidak akan kembali pada seseorang yang tidak pernah menghargai kesetiaannya. Jika selama ini cintanya hanya dibayar dengan luka, maka ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam rasa sakit yang sama untuk kedua kalinya. Suatu malam, Andrian akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi Aisyah. Ia ragu-ragu sebelum mengetik pesan, tetapi akhirnya ia mengirimkan satu kalimat sederhana, "Apa kabar?" Aisyah menatap pesan itu lama. Dulu, ia selalu menunggu pesan dari Andrian, berharap suaminya akan menghubunginya. Tapi kini, setelah semuanya hancur, pesan itu terasa seperti pisau yang kembali mengiris lukanya. Dengan hati yang tegar, ia menghapus pesan itu tanpa membalas. Andrian menunggu dengan cemas, tetapi tidak ada balasan.
Saat itulah ia benar-benar menyadari Aisyah mungkin telah pergi dari hidupnya untuk selamanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang tidak akan bisa ia dapatkan kembali. Andrian masih menunggu balasan dari Aisyah, tetapi ponselnya tetap sunyi. Setiap detik yang berlalu terasa begitu menyiksa. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu meremehkan perasaan Aisyah, menganggap bahwa wanita itu akan selalu ada untuknya, tidak peduli seberapa dalam ia menyakiti. Namun, kini ia melihat kenyataan yang berbeda. Aisyah sudah memilih untuk pergi, dan tidak ada jaminan bahwa ia akan kembali. Perasaan gelisah dan penyesalan semakin menghantuinya. Ia ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya, tetapi ia tahu bahwa mungkin sudah terlambat. Tidak semua kesalahan bisa dimaafkan, tidak semua cinta bisa diperjuangkan kembali setelah dikhianati. Sementara itu, Aisyah semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam hidupnya sendiri, tanpa harus bergantung pada cinta yang tidak dihargai. Setiap hari, ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih dari sebelumnya. Ia mulai keluar dari bayang-bayang masa lalu, meskipun luka itu masih meninggalkan bekas. Teman-temannya mulai melihat perubahan dalam diri Aisyah, ia lebih ceria, lebih mandiri, dan lebih kuat. Namun, di balik senyuman itu, hanya ia yang tahu bahwa hatinya masih belajar untuk benar-benar melepaskan. Melepaskan bukanlah hal yang mudah, terutama ketika yang dilepaskan adalah seseorang yang pernah menjadi dunianya. Suatu hari, Andrian akhirnya memberanikan diri untuk menemui Aisyah secara langsung. Ia datang ke kantor tempat Aisyah bekerja, berharap bisa berbicara dengannya. Saat melihat Aisyah dari kejauhan, hatinya bergetar. Wanita itu terlihat lebih cantik, lebih percaya diri, lebih bersinar dari sebelumnya. Namun, saat Aisyah melihatnya, tidak ada lagi tatapan penuh cinta di matanya. Yang ada hanya ketenangan, tanpa jejak kerinduan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Aisyah dengan suara datar. Andrian menelan ludah, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Aku ingin bicara," katanya pelan. Aisyah tersenyum tipis. "Beberapa hal tidak perlu dibicarakan lagi, Andrian. Karena jawabannya sudah jelas, aku tidak akan kembali." Kata-kata itu bagaikan pukulan telak bagi Andrian. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang tidak bisa ia beli kembali dengan apapun, bahkan dengan cinta. Andrian berdiri terpaku di depan Aisyah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia mengira bahwa Aisyah akan selalu memiliki tempat untuknya, bahwa tidak peduli seberapa besar kesalahannya, Aisyah akan tetap menerimanya. Namun, kenyataannya berbeda. Wanita yang dulu ia abaikan kini telah menjadi seseorang yang tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya padanya. "Aisyah, tolong beri aku kesempatan," kata Andrian dengan suara bergetar. Namun, Aisyah hanya tersenyum tipis, tatapannya tetap tenang. "Kesempatan itu sudah kamu sia-siakan, Andrian. Aku mencintaimu dengan setia, tetapi kau memilih untuk mengabaikanku. Sekarang, aku memilih untuk mencintai diriku sendiri," jawabnya pelan, tetapi penuh ketegasan. Perasaan bersalah dan penyesalan semakin menghantui Andrian. Ia ingin membalikkan waktu, ingin memperbaiki semuanya, tetapi ia tahu bahwa tidak ada cara untuk mengulang masa lalu. Aisyah telah pergi, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dari hatinya. Ia bisa melihat itu dengan jelas, wanita itu tidak lagi mengharapkannya. Andrian ingin berkata bahwa ia menyesal, bahwa ia telah salah, bahwa ia membutuhkan Aisyah lebih dari apapun. Tetapi, kata-kata itu terasa sia-sia ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa Aisyah telah menemukan kebahagiaannya tanpa dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andrian benar-benar merasa kehilangan, dan yang lebih menyakitkan adalah ia kehilangan sesuatu yang sebenarnya bisa ia jaga, tetapi ia memilih untuk menghancurkannya sendiri. Aisyah melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia telah memberikan segala yang ia punya untuk Andrian,
tetapi pada akhirnya, ia hanya dibayar dengan pengkhianatan. Kini, ia telah belajar bahwa tidak semua cinta harus diperjuangkan, terutama jika cinta itu hanya membuatnya terluka. Ia tidak membenci Andrian, tetapi ia juga tidak memiliki alasan untuk kembali. Baginya, Andrian adalah bagian dari masa lalunya, sebuah cerita yang telah selesai, sebuah pelajaran yang tidak akan ia ulangi lagi. Saat ia melangkah keluar dari ruangan itu, ia tahu bahwa inilah akhirnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas. Aisyah melangkah keluar dari kantor dengan perasaan yang ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar terbebas dari belenggu masa lalu. Tidak ada lagi harapan kosong, tidak ada lagi rasa sakit yang harus ia tanggung sendirian. Ia telah memberikan seluruh cintanya kepada seseorang yang tidak tahu cara menghargainya, tetapi kini ia telah belajar bahwa cinta yang paling berharga adalah cinta untuk dirinya sendiri. Ia tersenyum, bukan karena ia tidak lagi merasa sakit, tetapi karena ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Hidupnya masih panjang, dan ia berhak atas kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun. Sementara itu, Andrian duduk termenung di dalam mobilnya. Tangannya masih gemetar setelah pertemuan singkatnya dengan Aisyah. Ia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari wanita itu akan benar-benar melangkah pergi darinya, tetapi kenyataannya kini ada di depan matanya. Semua yang ia miliki dulu, cinta Aisyah, perhatian tanpa syarat, kesetiaan yang tidak tergoyahkan, telah hilang selamanya. Ia bisa merasakan kehampaan yang luar biasa dalam hatinya, sesuatu yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Ia menyesal, tetapi penyesalan tidak bisa mengubah apapun. Ia ingin meminta maaf, ingin memohon kesempatan lagi, tetapi ia tahu bahwa tidak ada gunanya. Aisyah telah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Dan itu adalah konsekuensi dari pilihan yang dulu ia buat. Hari-hari berlalu, dan Aisyah semakin menemukan versi terbaik dari dirinya. Ia mulai bepergian, menikmati waktu bersama teman-temannya, dan mengejar impian yang dulu ia lupakan karena terlalu sibuk mencintai seseorang yang salah. Ia tidak membenci Andrian, tetapi ia juga tidak ingin kembali. Bagi Aisyah, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ia telah membayar kesetiaannya dengan luka, tetapi dari luka itu, ia belajar sesuatu yang berharga, bahwa cinta yang sejati tidak seharusnya menyakiti. Kini, ia telah menemukan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada siapapun, dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Aisyah mulai menikmati hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang ia sukai, membaca buku, pergi ke tempat-tempat baru, dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Tidak ada lagi air mata untuk seseorang yang telah menyia-nyiakan cintanya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, karena ia tahu bahwa masa depannya jauh lebih berharga daripada masa lalu yang penuh luka. Waktu telah mengajarinya banyak hal, terutama tentang bagaimana mencintai dirinya sendiri sebelum mencintai orang lain. Dan itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Di sisi lain, Andrian semakin terpuruk dalam penyesalan. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang dulu ia cari di tempat lain ternyata sudah ada di hadapannya sejak awal. Aisyah, wanita yang dulu ia abaikan, yang cintanya begitu tulus, kini telah benar-benar pergi. Dan tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk memperbaiki semuanya, ia tahu bahwa ia sudah kehilangan kesempatan itu. Wanita yang dulu menangis karenanya, kini telah berdiri dengan tegap tanpa dirinya. Ia bisa melihat dari kejauhan bagaimana Aisyah semakin bersinar, dan itu membuat hatinya semakin sakit. Ia ingin bahagia untuknya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menahan rasa sakit karena tahu bahwa ia bukan lagi bagian dari hidup Aisyah. Waktu terus berjalan, dan luka yang dulu begitu dalam perlahan mulai sembuh. Aisyah tidak lagi merasakan kepedihan setiap kali mengingat masa lalunya. Ia telah menerima bahwa beberapa hal memang tidak ditakdirkan untuk bertahan, tidak peduli seberapa besar cinta yang telah diberikan. Namun,
Satu hal yang ia syukuri dari semua ini adalah bahwa ia telah belajar untuk menjadi lebih kuat. Ia telah membuktikan bahwa kesetiaan yang tidak dihargai bukanlah sesuatu yang harus terus dipertahankan. Kini, ia berjalan dengan kepala tegak, tanpa beban, dan dengan hati yang siap untuk menerima kebahagiaan yang lebih baik di masa depan. Aisyah tidak pernah berpikir untuk membuka hatinya lagi, tetapi hidup selalu penuh kejutan. Saat ia mulai fokus pada dirinya sendiri, seseorang datang tanpa ia duga. Namanya Reza, seorang pria yang ia temui dalam perjalanan bisnisnya. Tidak seperti Andrian, Reza bukan tipe pria yang suka memberikan janji manis atau kata-kata romantis yang berlebihan. Ia hadir dalam hidup Aisyah dengan cara yang sederhana, tetapi penuh ketulusan. Ia tidak memaksa, tidak terburu-buru, hanya menunjukkan bahwa ia ada, siap menemani Aisyah kapanpun ia butuhkan. Awalnya, Aisyah ragu. Ia takut jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Tetapi semakin ia mengenal Reza, semakin ia sadar bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa tidak dihargai. Sementara itu, Andrian semakin merasa hampa. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ia rasakan. Wanita yang dulu ia kejar ternyata tidak sebaik yang ia kira. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Aisyah. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Ia melihat dari kejauhan bagaimana Aisyah mulai tersenyum lagi, bagaimana ia tampak bahagia dengan kehidupannya yang baru. Dan saat Andrian mengetahui bahwa ada seseorang yang kini mengisi hari-hari Aisyah, hatinya semakin hancur. Ia ingin merebutnya kembali, tetapi ia sadar bahwa ia tidak lagi punya hak untuk itu. Kesempatan yang dulu ada telah ia buang sendiri. Reza tidak tergesa-gesa meminta Aisyah untuk mencintainya, tetapi ia selalu ada. Ia membiarkan Aisyah menemukan kebahagiaannya sendiri, tanpa memaksakan kehadirannya. Dan itu adalah sesuatu yang membuat Aisyah merasa dihargai. Perlahan, ia mulai membuka hatinya, bukan karena ia ingin melupakan masa lalunya, tetapi karena ia tahu bahwa ia berhak untuk bahagia. Ia belajar bahwa cinta yang sejati tidak seharusnya membuat seseorang merasa kecil atau tidak cukup. Cinta seharusnya memberikan ketenangan, bukan luka. Dan kali ini, Aisyah ingin mencintai dengan cara yang lebih baik tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Hari-hari Aisyah kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang berbeda. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tidak lagi mengingat luka yang pernah menggores hatinya. Bersama Reza, ia belajar bahwa cinta tidak harus penuh air mata dan penderitaan. Pria itu tidak hanya hadir dalam kebahagiaannya, tetapi juga dalam saat-saat sulitnya. Reza bukan tipe pria yang berkata banyak, tetapi tindakannya selalu menunjukkan ketulusan. Setiap kali Aisyah meragukan dirinya sendiri, Reza ada di sana untuk meyakinkannya bahwa ia pantas mendapatkan yang terbaik. Untuk pertama kalinya, Aisyah merasakan cinta yang tidak membuatnya merasa kurang, tetapi justru membuatnya lebih kuat. Di sisi lain, Andrian semakin terjebak dalam penyesalan yang tiada akhir. Ia melihat dari kejauhan bagaimana Aisyah semakin bersinar, semakin bahagia, dan yang paling menyakitkan, bahagia tanpa dirinya. Ia menyadari bahwa Reza bukan hanya sekadar seseorang yang datang dalam hidup Aisyah, tetapi juga seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan yang dulu tidak pernah ia berikan. Andrian ingin berjuang, tetapi apa gunanya jika Aisyah sudah memilih jalannya sendiri? Setiap malam, ia teringat bagaimana dulu ia begitu mudah mengabaikan Aisyah, bagaimana ia menyia-nyiakan wanita yang begitu mencintainya. Dan kini, semua sudah terlambat. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan seseorang yang masih ia cintai, tetapi tidak bisa ia miliki lagi. Aisyah akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari seseorang, tetapi dari dirinya sendiri. Reza mungkin adalah seseorang yang kini mengisi hari-harinya, tetapi kebahagiaan yang ia rasakan berasal dari pilihan yang telah ia buat, pilihan untuk tidak lagi membiarkan dirinya terjebak dalam cinta yang tidak dihargai. Ia bersyukur atas perjalanan yang telah ia lalui, karena dari luka itu, ia belajar mencintai dirinya sendiri.
Kini, ia tidak lagi takut melangkah ke depan. Ia telah menemukan kebahagiaannya, dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun merenggutnya lagi. Aisyah kini semakin mantap melangkah ke depan. Bersama Reza, ia menemukan kedamaian yang dulu tidak pernah ia rasakan. Pria itu tidak hanya mencintainya, tetapi juga menghargainya dengan cara yang tidak pernah Andrian lakukan. Setiap hari yang mereka lalui bersama terasa ringan, tidak ada rasa takut, tidak ada beban. Aisyah tidak perlu berusaha terlalu keras untuk diterima, karena Reza mencintainya apa adanya. Seiring berjalannya waktu, Aisyah menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan dalam luka, tetapi juga tentang menemukan seseorang yang membuat luka itu tidak perlu ada sejak awal. Ia telah mengalami pahitnya disia-siakan, dan kini ia ingin menikmati manisnya dicintai dengan cara yang benar. Sementara itu, Andrian masih terjebak dalam masa lalu yang tidak bisa ia perbaiki. Setiap hari, ia semakin sadar bahwa Aisyah bukan hanya kehilangan bagi dirinya, tetapi juga kehilangan yang tidak bisa tergantikan. Tidak ada wanita lain yang bisa mencintainya seperti Aisyah dulu mencintainya. Tidak ada yang bisa memberikan kesetiaan tanpa syarat seperti yang Aisyah pernah lakukan. Ia ingin meminta maaf, tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Aisyah sudah bahagia, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia ganggu lagi. Satu hal yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa ia bukan lagi alasan di balik senyum wanita yang dulu begitu mencintainya. Suatu hari, Andrian melihat Aisyah dan Reza berjalan bersama di sebuah taman. Mereka tampak bahagia, tertawa bersama tanpa beban. Saat itu, Andrian tahu bahwa segalanya benar-benar telah berakhir. Aisyah tidak lagi menoleh ke arahnya, tidak ada lagi sisa perasaan di matanya. Dan itu lebih menyakitkan daripada kemarahan atau kebencian. Karena itu berarti Aisyah benar-benar telah melupakannya. Ia ingin pergi dan melupakan semuanya, tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Kesetiaan Aisyah adalah yang paling berharga dalam hidupnya, tetapi ia menyadari sesuatu yang pahit, kesetiaan itu sudah hilang, dan tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Hari yang cerah menyelimuti taman kota, tempat di mana Aisyah dan Reza duduk berdampingan, menikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Aisyah menatap langit biru dengan senyuman yang tulus, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan saat bersama Andrian. Di sampingnya, Reza menggenggam tangannya dengan lembut, memberi kehangatan yang begitu berbeda dari yang pernah ia rasakan. Aku tidak akan menjanjikan dunia untukmu, tapi aku akan selalu ada untukmu, ujar Reza dengan suara yang penuh ketulusan. Aisyah tersenyum, merasakan hatinya semakin yakin bahwa ia telah menemukan cinta yang benar-benar berharga. Bukan cinta yang memaksa, bukan cinta yang menyakitkan, tetapi cinta yang menghargai dan membebaskan. Di tempat lain, Andrian duduk termenung di dalam kamarnya yang gelap. Ia memandangi foto lama Aisyah yang masih ia simpan di ponselnya, merasa hatinya semakin hancur setiap kali melihat senyum wanita itu. Dulu, ia berpikir bahwa Aisyah tidak akan pernah pergi, bahwa ia bisa memperlakukannya sesuka hati dan Aisyah akan tetap bertahan. Namun, kini ia sadar bahwa tidak ada yang bisa bertahan selamanya dalam kesakitan. Andrian akhirnya mengerti bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan permintaan maaf atau penyesalan. Tetapi, ia menyadari semuanya terlambat. Aisyah telah menemukan seseorang yang lebih pantas untuknya, seseorang yang tidak akan menyia-nyiakan cintanya. Aisyah kini berdiri di depan sebuah kehidupan yang benar-benar baru. Ia telah meninggalkan masa lalu, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keikhlasan. Ia tidak lagi menyesali apa yang telah terjadi, karena tanpa semua itu, ia tidak akan pernah menemukan dirinya yang sekarang. Kesetiaan yang dulu ia berikan memang hanya dibayar dengan luka, tetapi dari luka itu, ia menemukan kekuatan untuk mencintai dirinya sendiri dan memilih kebahagiaannya. Kini, ia tahu bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang bertahan dalam kesakitan, tetapi tentang menemukan seseorang yang menghargai keberadaan kita tanpa harus diminta. Dan dengan itu,
Aisyah melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Hidup mengajarkan kita banyak hal tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang kesetiaan yang tak selalu dihargai. Terkadang, kita harus kehilangan seseorang untuk menemukan diri kita sendiri. Kesetiaan adalah hal yang mahal, dan hanya mereka yang benar-benar tulus yang pantas mendapatkannya. Kesetiaan termahal hanya dibayar dengan cinta. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya.